Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu teduh dengan menaikkan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan
berdiri, kita akan mulai memotong dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat saya persilakan berdiri kembali. Nats pembimbing bagi kita pagi hari ini terambil dari Wahyu 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menghadap kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarlah seruan hati kami pada saat ini. Lihatlah isi hati kami ya Tuhan. Kami yang saat ini datang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan berkenan menyucikan kami, menguduskan kami, dan mengangkat kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami sadar kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan melalui perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, bahkan tindakan-tindakan kami
Dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya pada saat ini Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau mendengar permohonan kami, Engkau tahu hati kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau serahkan hidup kami ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian Dia lahir untuk kami.
manusia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Alehem. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Saat ini kita akan menyambut hari Natal ya. Hari ini Minggu Advent yang kedua ya. Advent yang kedua. Jadi kita
menyambut kedatangan dan juga kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, saudara-saudara, supaya kita terus senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh duduk tenang, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh memuji-muji nama Tuhan, dan kami percaya itu semuanya Tuhan karena kasih setia Tuhan yang terus boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu lagi diberkati firman-Mu. Tolong Tuhan urapi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, dalam kehidupan kami bahkan bertumbuh. Terlebih Tuhan menghasilkan buah dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Memberkati yang kami Tuhan yang ada di ruangan ini Tuhan. Kalau ada hal-hal suasana yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, saat ini kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh masuk dari telinga kiri Tuhan dan boleh langsung masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapi senantiasa, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema yang akan saya bawakan, yaitu menyambut Yesus sebagai Raja. Menyambut Yesus sebagai Raja. Saya undang kita bagi berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang kedua, ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Itu dulu yang pertama ya. Dan kemudian nanti kita akan baca bagian yang kedua, yaitu di dalam Lukas pasal yang pertama ya, ayat yang ke-31 sampai 33. Kita baca secara bersama-sama saja ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-31 sampai 33. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama juga. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, Yesus menyambut Yesus
tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu hal, menjadi suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Suatu sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh dunia ini. Karena lahirnya seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sekarang kita bertanya, emangnya siapa sih sebenarnya Yesus itu? Hingga sampai dunia bisa memperingatinya, ataupun seluruh dunia mengingat Yesus dan kelahirannya. Saudara-saudara, tentu ada orang yang bisa mengingat orang terdekat misalnya, nggak ingat hari kelahirannya ataupun tanggal ulang tahunnya saja gitu ya kan. Kadang saudara-saudara, saya saja, keluarga terdekat, orang tua saja, hari ulang tahunnya tidak hafal saudara Tetapi Yesus tahu orang semua diketahui oleh semua orang bahwa di bulan Desember itu bahwa ada seorang ataupun bayi yang lahir, yaitu Yesus Kristus, dan orang menjadikan dia sebagai raja. Tapi tunggu dulu saudara-saudara, sekalipun Yesus lahir dan diperingati sebagai Merry Christmas atau Selamat Hari Natal gitu begitu banyak juga yang pro dan kontra juga. Ada orang yang memang tidak menerima suatu kelahiran ataupun hari Natal, yaitu kelahiran seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Makanya tidak sedikit negara ataupun orang yang menganggap bahwa Natal itu haram, yang nggak boleh disebut. Nah, misalnya contohnya, kalau kita belajar lihat di Brunei Darussalam, coba kliknya, Brunei Darussalam melarang merayakan Natal, dilarang di sana merayakan Natal. Bagi barang siapa yang masih nekat untuk merayakan Natal, mereka akan dipenjara. Tidak boleh dirayakan hari Natal di Brunei Darussalam. Dan kemudian saudara-saudara, bukan hanya itu saja, ternyata Barack Obama juga, saudara-saudara, Barack Obama saja dia melarang ada tulisan Merry Christmas di mana, di tempat-tempat umum. Karena ada katanya itu Christ-nya di sana kan. Jadi itu nggak boleh dibuat di umum. Jadi buat saja Happy Holiday. Nah, seperti itu. Nah, saudara, bukan hanya itu saja saudara-saudara, bahkan di Indonesia saja. Di Indonesia sempat ada fatwa mengatakan bahwa haram mengucapkan Natal. Bahkan mungkin sampai saat ini masih ada saudara kita Muslim yang masih ekstrim, tidak mau mengucapin Natal, kan? Tapi itu sudah dihapus oleh Ma'ruf Amin pada waktu tahun-tahun lalu. Dia sudah menghapuskan bahwa saudara kita Muslim boleh mengucapkan Selamat Hari Natal asalkan tidak mengikutinya. Nah, seperti itu saudara-saudara Nah, saudara, begitu banyak orang yang pro dan kontra. Tetapi ada juga yang pro, contohnya misalnya Gus Dur, Kalau Gus Dur ini saudara-saudara, dia mengatakan seperti ini, ada tulisannya di situ. Mestinya yang merayakan Natal itu bukan hanya umat Kristen saja, melainkan juga umat Islam dan seluruh umat manusia. Sebab Yesus atau Isa Al-Masih bukan hanya juru selamat orang Kristen saja, melainkan juru selamat umat manusia. Amin. Saudara, ini juga yang pro. Saudaraku, kalau ada pemikiran-pemikiran seperti Gus Dur ini banyak di Indonesia ini, saya yakin dan percaya Indonesia pasti maju. Tapi sekarang itu nggak ada yang seperti ini, kan? Sekarang yang muncul adalah radikal
dikatakan bahwa Yesus itu adalah Raja. Yesus adalah Raja. Di dalam Lukas 1 ayat 31 tadi kita sudah baca di sana. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Yesuslah nama Raja itu. Ya, Yesuslah nama Raja itu. Makanya tadi dikatakan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua, di manakah Raja yang dilahirkan itu? Nah, ini kombinasi yang menjadi satu ya. Di manakah Raja yang dilahirkan itu? Siapa yang bertanya itu? Yang bertanya adalah orang Majus. Nah, makanya di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 21 ini dikatakan, engkau akan mengandung anak laki-laki, namanya adalah Yesus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus itu lahir sebagai Raja. Ya, Yesus itu lahir sebagai Raja, itu sudah dinubuatkan. Bahkan di dalam Mika juga itu dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Artinya di sini adalah bahwa Yesus itu dinubuatkan lahir sebagai Raja bukan kemarin, bukan sebelum 3 hari ataupun pas mengandung Maria, tidak. Tetapi 700 tahun. Nubuatan Nabi Mika itu diperkirakan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan lahir sebagai Raja, dan dia disebut dan namanya adalah Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disebut Yesus sebagai Raja, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ya? Bahwa Yesus itu lahir sebagai orang yang hina. Yesus itu lahir sebagai pribadi yang hina. Nah, akan tetapi sekalipun dia lahir sebagai pribadi yang hina, inilah yang menjadi suatu cara Allah. Coba klik di sana ya. Coba ya, terus lagi. Bahwa Yesus lahir itu sebagai pribadi yang hina. Mengapa lahir sebagai pribadi yang hina? Karena Yesus harus lahir di kandang domba ya, di Bethlehem. Ya, tidak ada tempat buat Yesus. Dunia tidak menerima Yesus. Nah, Yesus lahir sebagai pribadi yang hina. Tapi ingat, ini menjadi salah satu cara Allah. Cara Allah untuk apa? Menyembunyikan kemuliaannya dalam kesederhanaannya. Dia datang ke dunia tidak dengan suatu kemegahan, tidak dengan suatu kedahsyatan yang luar biasa, tidak. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dengan suatu kesederhanaan dan suatu kehinaan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ataupun sikap orang tidak menerima Yesus sebagai Raja. Mana mungkin Yesus lahir sebagai Raja? Mana mungkin Raja itu lahir di kandang? Tentu Raja itu akan lahir di mana? Di istana. Tentu Raja itu akan lahir dengan penuh kemuliaan. Tentu Raja itu akan lahir dengan penuh kehormatan. Saudara-saudara, itu yang saya katakan, Yesus lahir dengan suatu pribadi yang hina untuk menyembunyikan suatu kemuliaannya, ataupun menyembunyikan suatu kemegahannya, kedahsyatannya dengan suatu kesederhanaan, yaitu melalui kelahirannya. Saudara-saudara, ya, ada satu kisah daripada Raja Irak, ya. Satu kali Raja Irak namanya Harun Ar-Rasyid, ya. Satu kali dia ingin mengetahui daripada kepribadian para menteri-menterinya, ya. Jadi dia ingin tahu, wah, ini menteri-menteri ini orang-orang baik atau orang-orang yang jahat dan ini. Nah, akhirnya dia mendatangi penasihatnya yang namanya Abu Nawas. Ya, ini Raja Irak, ya. Dan ada penasihatnya namanya Abu Nawas.
saya ini supaya saya bisa mengetahui para menteri-menteri saya ini. Apakah mereka orang-orang baik atau orang-orang yang jahat atau orang-orang yang tidak baik? Datang Abu Nawas memberi nasihat kepada Harun Ar-Rasyid ini dan berkata, begini Raja, engkau harus menyamar jadi seorang pengemis dan mendatangi para rumah menteri-menteri Anda. Wah, akhirnya Raja Harun ini melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Abu Nawas. Dan dia mulai memakai pakaian-pakaian orang-orang pengemis, dan dia mengenakan aksesoris daripada pengemis, dan kemudian dia mulai mendatangi satu persatu rumah-rumah daripada para menterinya. Wah, ketika Raja Harun ini mulai mengetuk pintu satu persatu rumah-rumah daripada menteri-menterinya, waduh, satu menterinya didatangi, diketuk pintunya, waduh, diusir dia, waduh, diusir. Waduh, akhirnya ada kemudian yang satu lagi dia datangi menterinya yang lain. Wah, bukan hanya diusir lagi, saudara, menterinya itu keluarkan anjing galak, saudara, supaya itu Harun itu pergi, Raja Harun ini pergi. Karena apa? Mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka tidak kenal. Wah, pikirnya itu pengemis, usir saja. Wah, suruh anjing galak supaya dia pergi. Dan kemudian juga datangi dia juga satu lagi juga menterinya itu. Wah, dia maki-maki. Wah, dia usir, maki-maki, pergi. Akhirnya pergilah ini si Harun, Raja Harun ini karena apa? Menteri-menterinya nggak tahu bahwa dia adalah raja mereka, akan diusir. Juga satu orang, ada anak kecil, berjumpa dengan Raja Harun ini, dan dia melihat, waduh, sepertinya raja ini kelaparan. Akhirnya anak ini datang, Pak, saya melihat bapak itu sepertinya lapar dan capek dia. Dan akhirnya anak ini mengambil sebuah makanan dan juga air minum dan diberikan kepada raja ini. Nah, ini memang sebenarnya bekal saya, tapi tidak apa-apa karena bapak lihat sudah kelihatannya lapar dan haus, saya berikan kepada bapak. Waduh, senang ini Raja Harun ini. Kemudian Raja Harun ini kembali ke rumahnya. Kemudian dipanggil panglimanya. Saya perintahkan kepada panglima, tangkap itu semua menteri-menteri itu. Mereka jahat semua. Saudara-saudaraku, mereka ditangkap semua karena mereka berlaku jahat. Karena mereka tidak tahu yang datang itu adalah raja mereka. Dan anak yang menolong saya tadi itu, beri dia paham. Dan dia tolong, beri dia, kasih dia berkat. Akhirnya itulah yang dilakukan, saudara-saudara. Karena apa? Raja Harun ini menyembunyikan kemuliaannya dengan suatu kehinaan ataupun kesederhanaan. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita di dalam menyambut Yesus sebagai Sang Raja? Apakah karena kehinaannya sehingga kita tidak menerima Dia? Banyak orang yang melihat cara pandang seperti itu. Ketika mereka melihat suatu kehinaan, maka mereka tidak mau menerima Yesus. Tidak mungkin ada raja yang lahir dengan suatu kehinaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru di dalam kehinaannya itu Dia hina supaya kita yang hina ini menjadi mulia. Amin. Iya. Orang yang terima Yesus dalam kehinaannya, dalam kelahirannya, justru dalam kehinaannya kita akan dimuliakan. Nah, itulah saudara-saudaraku, bahwa Yesus itu raja. Sekalipun Dia lahir dengan suatu kehinaan, tetapi Dia adalah raja dari segala raja dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, siapakah Yesus itu sebenarnya? Yang
dengan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak Allah yang Maha Tinggi. Sebutan untuk Yesus anak Allah, ya, bukan berarti Yesus itu diperanakkan secara biologis. Ya, tidak diperanakkan secara biologis, tidak. Karena Yesus ataupun maksud saya Maria mengandung itu dari Roh Kudus, bukan karena Yusuf calon suaminya, tidak. Tidak, saudara. Karena apa? Alkitab cuma mencatat selama Maria mengandung tidak pernah sekalipun Yusuf dengan Maria bersetubuh, tidak. Saudara, anak Allah disebut bukan berarti di sana itu dia dilahirkan seperti yang dipikirkan oleh manusia, lahir secara biologis, tidak. Nah, melainkan saudara-saudara, Yesus anak Allah itu adalah bahwa Yesus itu dikandung daripada Roh Kudus, ya, melalui Maria. Maria dipakai. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang bertanya, kok Allah itu kok beranak gitu ya, saudara bilang aja itu bukan seperti manusia, ya. Seperti ini. Jadi saudara beri ilustrasi. Ada sebuah anak kunci, ya. Bukan berarti kunci ini beranak, ya kan? Ataupun ada sebuah anak tangga, bukan berarti tangga itu beranak, tidak. Nah, jadi seperti itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini banyak orang sehingga tidak menerima Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat pertama kali menyebut, dikatakan di dalam tadi Lukas pasal 1 ayat 32 itu, engkau, dia akan menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Malaikat mengakui, ya, malaikat mengakui dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kemudian yang kedua, ya, coba klik di sana, ya, iblis. Lukas pasal 8 ayat 28 bisa kita baca, ya. Lukas 8 ayat 28. Lukas 8 ayat 28. Ya, saya bacakan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Nah, saudara, yang pertama tadi malaikat menyebut Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, iblis juga mengakui dan menyebut Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Apa urusanmu dengan kami? Jangan menyiksa kami sebelum waktunya. Nah, itulah perkataan iblis. Jikalau malaikat dan juga iblis yang mengetahui dan percaya Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi, apakah kita masih ragu? Ya, apakah kita masih tidak percaya Yesus itu adalah anak Allah? Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita ini menjadikan Yesus sebagai Raja, bahkan Yesus juga anak Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, siapakah Yesus itu sebenarnya? Ya, Yesus adalah Raja, Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan yang ketiga dikatakan, kerajaan Yesus itu tidak berkesudahan. Dia punya kerajaan yang tidak berkesudahan. Di dalam ayat yang ke-32 tadi, 33 tadi dikatakan, Lukas pasal yang kedua, Lukas pertama, ya. Lukas pertama ayat yang ke-33 tadi dikatakan demikian, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kerajaan Allah tidak akan berkesudahan. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi suatu iman kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, ya, kita akan memerintah bersama dengan Yesus, dan kerajaan Yesus itu tidak akan berkesudahan. Ini dinubuatkan juga, saudara-saudara, ya. Dinubuatkan, ya. Dalam 2 Samuel 7 pasal 16 itu dinubuatkan juga Yesus dan keturunan dari Daud itu akan muncul suatu kerajaan yang tidak akan pernah berkesudahan. Ya, siapa? Salomo berakhir. Ya, Daud juga berakhir. Dan siapa yang terakhir? Yaitu keturunan Daud, yaitu Yesus. Keturunan dari Daud itu yaitu Yesus namanya, yaitu kerajaannya tak berkesudahan. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, kerajaan-kerajaan di dunia ini begitu banyak, dan beberapa kerajaan yang paling mempengaruhi sejarah dunia ini, ya, contohnya yang pertama yaitu adalah kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia itu begitu kerajaan suatu yang besar. Kerajaan Asyur, bahkan Israel juga pernah berada dalam pembuangan ke sana. Ya, akhirnya berakhir juga, saudara-saudara, kerajaan Babilonia. Dan kemudian kerajaan yang kedua dikatakan di sana itu ada kerajaan Persia. Ya, kerajaan Persia itu suatu kerajaan yang besar juga di sepanjang sejarah dunia ini, yang pernah menguasai dunia ini. Dan akhirnya apa? Akhirnya runtuh juga. Ya. Dan kemudian kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani juga adalah suatu kerajaan yang pernah menguasai dunia juga. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan Yunani juga hancur, saudara. Berakhir. Dan kemudian yang terakhir yang menguasai dunia ini apa? Kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi. Yang satu lagi ya, ini tidak saya tampilkan. Kerajaan Romawi di mana Yesus pada saat hidup. Kerajaan Romawi akhirnya berakhir, hancur juga, selesai. Nah, ini dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Dan kemudian apa yang terakhir? Yaitu kerajaan Yesus, yaitu kerajaan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Yesus ini kekal sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan tidak akan pernah berkesudahan. Ya, tidak akan pernah berkesudahan. Saudara-saudara, di dalam Wahyu itu juga dijelaskan tentang kerajaan Yesus. Dalam pasal 5, ya, anak domba Yesus adalah satu-satunya dari semua ciptaan yang layak untuk membuka gulungan kitab yang berisi hukuman Allah. Ya, di dalam pasal 5 ayat yang kedua dalam kitab Wahyu dikatakan, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun di surga atau yang ada di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat yang kelima, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dalam Wahyu pasal 11, ya, dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, ya, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa
makanya Yesus nanti akan datang yang kedua kali. Kalau kedatangannya dahulu 2000 tahun yang lalu dia lahir, pada kedatangannya yang kedua kali dia akan memunculkan suatu kerajaan, kerajaan yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengetahui dalam hidup ini bahwa Yesus itu adalah Raja, bahwa Yesus itu juga adalah Anak Allah yang Maha Tinggi, dan juga bahwa kerajaan Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Bagaimana sikap hidup kita menjadikan Yesus sebagai Raja? Ada 3 hal. 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana hidup kita menjadikan Yesus sebagai Raja? Yang pertama, saudara-saudara, yaitu menyembah. Halo saudara-saudara, apakah saudara menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita? Amin. Apakah saudara sudah percaya Yesus adalah Raja dalam hidup kita ini? Masih ragu-ragu? Apakah saudara masih ragu-ragu dalam kehidupan ini bahwa Yesus itu adalah Raja? Alkitab sudah mengatakan dia adalah Raja. Sekarang apakah kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita ini? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Selama ini apakah kita sudah buat dia jadi Raja? Coba tanya samping kiri kanannya. Apakah kamu sudah menjadikan Yesus sebagai Raja? Dulu dengan senyuman. Kan saudara-saudara sekali tidak terlihat senyumannya karena itu gimana? Saudara, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai Raja? Nah, itu pertanyaan mendasar bagi kita. Coba beberapa hal menjadi sikap hidup kita. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sikap hidup kita menjadikan Yesus sebagai Raja. Yang pertama adalah menyembah. Di dalam Matius pasal yang kedua tadi, Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan timur. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus itu adalah orang yang sangat jauh, orang yang sangat jauh dari kediaman kelahiran Yesus. Bayangkan saudara, perjalanan orang Majus itu sampai ke tempat Yesus lahir, sejak bintang itu muncul, bintang sebagai tanda kelahiran Yesus. Maklumlah bahwa orang-orang Majus itu kan salah satu orang-orang yang cendekiawan dan punya pemikiran dan keahlian di dalam perbintangan. Dan mereka percaya bahwa ketika ada satu bintang yang besar muncul, mereka percaya itu adalah bintang kelahiran seorang raja. Dan kemudian mereka itu mencari dan mengikuti bintang itu. Perjalanannya mereka itu bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, enggak. Saudara, perjalanan mereka itu begitu jauh. Saya sudah pernah menjelaskan ini, bahwa mereka sampai ke rumahnya Yesus. Apakah Yesus masih bayi? Tidak. Jadi orang Majus itu sampai ke rumahnya Yesus itu sudah seperti itu, anak kecil, sudah seperti Jordi itu. Udah bisa panggil om, dari mana om? Iya om, lagi bawa ini, lagi bawa apa ini, lagi bawa emas
dikatakan mereka sujud, ya, menyembah, sujud mereka. Karena apa? Mereka tahu dan percaya bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Mereka sujud menyembah. Saudara-saudara, mereka orang Majus, ya, orang Majus itu menyembah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat dalam kehidupan ini, ya, penyembahan itu harus menjadi satu pusat hidup kita. Penyembahan itu harus menjadi pusat kehidupan kita. Ada orang banyak itu kan, yang menjadi pusat hidupnya itu dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Ya makanya ada begitu banyak anak-anak muda gitu kan minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan, tolong jodohkan saya dengan Dia, Tuhan. Ya. Kalau dia bukan jodohku, ya Tuhan, jodohkanlah saya dengan Dia. Oh, dia masalah Tuhan. Kemudian doa sekali. Tapi kalaupun dia bukan jodohkan Tuhan, ya tidak apa-apa Tuhan, saya mengalah. Tapi tolong ya Tuhan, carikan yang serupa dengan Dia, gantengnya sama dengan Dia, dan juga perawakannya serupa dengan Dia. Saudaraku, dibilang kalau Tuhan pun susah mencarinya, ya sudah Tuhan, itu saja Tuhan. Saudara, pusat hidupnya keinginan, ya, kemauannya sendiri. Saudara, aku ingat yang kita anggap itu baik belum tentu baik bagi Tuhan. Ya, good not always God's will. Ya, yang baik itu belum tentu kehendak Tuhan. But God's will always good. Amen. Artinya ya, good is not always God's will, but God's will is always good. Amen. Yang baik itu belum tentu kehendak Tuhan atau kemauan Tuhan, tetapi kehendak Tuhan pasti selalu yang terbaik. Amen. Itu dia, saudara-saudara. Makanya itu, saudara, jangan maksa Tuhan. Amen. Jangan maksa Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara, jadi penyembahan itu harus menjadi pusat hidup kita. Ya, bukan duit. Ya, orang itu kan banyak ya, pusat hidupnya itu duit. Ya, bahkan dia mengorbankan suatu pelayanan ataupun ibadah demi mencari duit. Ya, buka toko di hari Minggu nggak ibadah, ya, karena omset berkurang. Wah, hidup dulu ibadah, omset kurang, kita masih kurang, buka toko, hari Minggu buka toko terus. Pusat hidupnya duit dan pekerjaan. Bahkan ada yang pusat kehidupannya itu istrinya, saudara ya. Wah, kalau dibilang istrinya tidak boleh, jangan beribadah dulu. Ya, jangan beribadah dulu. Saudara takut sama istri, saudara. Akhirnya dia nggak beribadah. Takut sama istrinya. Padahal saudara-saudara, kalau di kantor dia itu adalah seorang singa dari Yehuda. Tapi kalau sudah di rumah, takut sama singa betina. Saudara-saudara yang dikasih, tadi kan ada singa dari Yehuda dikatakan, ya kan? Nah, saudara-saudara, banyak orang itu pusat hidupnya itu bukan Yesus. Nah, ingat, penyembahan itu sebagai akan menjadi pusat hidup kita. Bagaimana kita menyembah itu meninggikan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Iya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kali orang berkata seperti ini. Ketika pulang gereja ini bersama-sama, kamu tadi pulang gereja, apa yang kamu dapat sih? Saya nggak dapat apa-apa. Puji-pujiannya loyo, musiknya nggak ngangkat,
khotbahnya nggak menggigit, waduh repot saudara. Apa pendeta harus menggigit semua jemaat satu-satu biar terasa gitu ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu saudara. Yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu tentunya saudara-saudara, kita itu bisa menyembah Dia. Ada begitu banyak orang-orang tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa menyembah, apalagi di dalam gereja. Ya banyak saudara, wah dikit-dikit udah ke toilet, dikit-dikit udah keluar, tidak bisa menyembah Tuhan. Padahal saudara-saudara, terus terang ya saya katakan, terus terang kita di dunia ini latihan menyembah Tuhan. Kita sedang latihan menyembah Tuhan. Coba pikirkan saudara, ketika kita nanti di surga, apa yang kita lakukan? Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. 1 jam, 2 jam enggak, 1 tahun, 2 tahun enggak, 1000 tahun, 2000 tahun enggak, jutaan tahun, bahkan dikatakan sampai selamanya nyembah. Makanya di sini saudara, ini di sini kita latihan nyembah. Makanya kalau kita beribadah itu jangan ngantuk, jangan ke toilet terus, jangan pergi keluar, tiap menit keluar masuk merokok. Nah itu saudara, gimana ini? Gimana bisa ini nanti kalau udah kita di surga? Di surga nanti nggak bolehin loh. Kalau sampai kita nanti keluar WC masuk, di sana nggak ada WC ya saudara-saudara ya. Tapi kalau kita nggak sampai diturunin loh, turun latihan lagi di bumi. Kalau nggak lulus nggak boleh naik ke surga. Saudara, kita ini latihan. Kita cuma beberapa beribadah, cuma beberapa menit, beberapa jam saja kita tidak bisa nyembah. Apalagi bagaimana kita nanti nyembah Tuhan di surga. Itu mesti dipikirkan. Bukan hanya ratusan ribu tahun, jutaan tahun, selama-lamanya. Menyembah, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita bisa beribadah, menyembah, menyenangkan hati Tuhan, ya itulah yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Senangkan hati Tuhan, menyembah. Ada satu kali saudara-saudara ya, ada binatang sedang bercakap-cakap ini, ngobrol-ngobrol mereka. Dan datanglah ayam berkata, saya ini ayam pasti adalah yang sangat disenangi oleh Tuhan saya, karena saya selalu menyenangkan Dia dengan mempersembahkan telur-telur saya. Saya kan itu bertelur dan kemudian dikasih kepada anak-anaknya dimakan jadi sehat. Wah, datang sapi berbicara, oh bukan kamu yang disenangi oleh Tuhan kita, saya sapi. Saya sapi ini sangat berjasa kepada keluarga Tuhan kita, dan saya adalah pasti yang sangat disenangi. Karena apa? Susu saya diperas terus dan dikasih anak-anaknya, dikasih minum, mereka sehat-sehat semua. Wah, akhirnya datang juga kuda, tidak mau kalah dia. Oh, kalian ngomong seperti itu, saya ini paling disenangi oleh Tuhan kita. Ya, karena apa? Setiap kali mau pergian, saya bawa dia kemana-mana. Saya ditunggangi, saya bawa dia ke berbagai tempat. Bahkan saya juga terkadang saya dipakai untuk membaca. Waduh, jika ini datang seekor anjing, dia menangis. Aduh, menangis dia. Sedih rasanya dia, karena apa? Dia tidak bisa apa yang dibanggakan dalam kehidupannya. Kemudian datang anjing besar. Cing, ya sama anaknya, Cing, kenapa kamu? Saya sedih karena saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau ayam bisa memberi telur kepada anak-anak Tuhan kita, sementara saya mana?
kasih susu, saya nggak bisa cuci kuda. Tenang aja, ini saya nasihati kamu. Kamu kalau lihat nanti tuanmu dalam keadaan udah capek, kamu berusaha senangin dia. Bagaimana caranya? Kamu mulai terus pakai ekormu, terus dia tuanmu itu, dan kemudian melompat-lompat di depannya, senangkan dia supaya dia bisa segar bugar kembali. Dia senang sama kamu, dan kamu pasti akan senang. Oh, akhirnya apa yang dia lakukan itu? Ketika dia datang, tuannya dalam keadaan capek lelah, dia mulai terus ekornya, kemudian mulai melompat-lompat, dan kemudian mulai bertingkah laku. Pokoknya dia senangkan hati tuannya saat itu. Akhirnya dia senang. Aduh, anjing saya lucu sekali. Kamu memang membuat hati saya senang, dan lelah saya akhirnya jadi bisa hilang. Akhirnya apa? Akhirnya tuannya itu peluk tuanmu, anjing kecil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak lain bahwa anjing kecil ini dia ingin melihat dan ingin menyenangkan hati tuannya. Ya, disenangkan hati tuannya. Bukankah kita harus sama seperti anjing kecil ini, menyenangkan hati Tuhan, hati Raja? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya tuh, apa ada tuan yang peluk-peluk ayam? Ya, apa ada tuannya yang mau peluk-peluk gendong-gendong sapi? Tidak ada. Dia gendong ini anjing kecil karena dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, menyembah yang menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sikap hidup yang pertama yang harus kita lakukan jika kita menjadikan Yesus sebagai Raja. Yang kedua, mempersembahkan hidup. Ya, yang kedua, mempersembahkan hidup. Ya, ayat yang ke-11 juga dikatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemudian dan perak. Saudara-saudara, orang di situ mempersembahkan apa yang mereka miliki. Persembahan itu memang berbicara tentang memberi apa yang kita miliki. Tapi kita ingat bahwa orang Majus itu memiliki apa yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Memang tidak semua orang mempunyai suatu kepunyaan yang sama, tidak. Ya, sekarang contohnya, apakah saudara punya sesuatu emas, kemenyan, dan mur yang mau dipersembahkan untuk Yesus? Tidak. Iya kan? Tetapi mempersembahkan ini, hidup ini berbicara tentang apa yang kita miliki. Saudara, kalau mungkin memiliki uang, pasti tentu mempersembahkan uang. Kalau tidak memiliki uang, mungkin itu adalah mungkin itu adalah suatu talenta. Ya. Atau kalau kita tidak punya harta juga, kita punya suatu karunia. Misalnya kita punya suara yang baik, memuji Tuhan dengan baik. Nah, ketika kita juga punya suatu yang namanya talenta, kemampuan, semangat melayani Tuhan, nah, persembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, tidak sedikit orang loh yang mau melayani Tuhan. Adapun orang yang mau melayani Tuhan tapi tidak semangat, loyo-loyo. Ya, saudara, kalau mau melayani Tuhan harus semangat, jangan loyo, jangan asal-asalan. Nah, apa yang bisa kita persembahkan? Berbicara tentang sesuatu yang kita miliki. Saya yakin dan percaya tidak mungkin kita mempersembahkan yang tidak ada pada kita. Iya kan? Saudara, sekarang yang mau tanya dulu, kalau kita tidak punya duit, kita mau persembahkan duit sama Tuhan, dari mana? Memang kita tidak punya duit, iya kan? Terus apa yang kita punya? Nah, mungkin itu adalah spirit, mungkin itu semangat, mungkin itu suara yang bagus, ya. Itu yang mau kita persembahkan. Mungkin hidup kita itu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, ingat itu saudara, mempersembahkan
Apakah kita punya kerinduan atau ketulusan hati ataupun prioritas hidup? Bukan berbicara tentang nilai uang persembahan. Oleh karena itu, saudara yang kita miliki Tuhan, apa yang kita miliki, ya, apa yang kita miliki, itu yang kita persembahkan. Amin, saudara-saudara. Katakan di samping kiri kanannya, apa yang kamu miliki, itulah persembahkan. Iya, jadi jelas di sini ya. Persembahan itu bukan berbicara tentang uang, harta benda, segala macam, tetapi berbicara tentang apa yang kita miliki. Ya, itu yang kita persembahkan. Yang terakhir, kalau hidup kita menjadikan Yesus sebagai Raja, yang pertama tadi dikatakan menyembah Yesus, mempersembahkan hidup. Yang terakhir, menyambut, menanti kedatangan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang pertama dikatakan di sana. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, kalau Yesus naik, dikatakan di sana itu berarti dia juga akan kembali. Sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah kita siap sedia menyambut Yesus untuk kedatangannya yang kedua kali? Halo saudara-saudara, siapkah kita menyambut Yesus sebagai Raja dalam kedatangannya yang kedua kali? Kapan itu akan terjadi, saudara-saudara? Akan terjadi. Datang kembali, dia akan datang kembali nanti di awal. Coba kita baca ayat 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas kedatangan Yesus itu pasti. Kalau apa tanda yang dikatakan tadi? Kalau sudah bunyi sangkakala. Kalau sudah bunyi sangkakala, saudara-saudara, Yesus Tuhan itu akan datang di awal. Saudara-saudara, beberapa kali fenomena bahwa bunyi sangkakala atau trompet itu sudah berbunyi, saudara ya. Bukan hanya di negara Eropa, pernah dengar YouTube saudara ya, mendengar suara bunyi sangkakala berbunyi. Di YouTube kan ada di negara Eropa pernah ada fenomena memang bunyi sangkakala gitu ya kan. Bahkan juga di Indonesia pernah terjadi. Ya, ada di daerah Jawa Barat ya. Nggak salah di Pemalang itu ya. Bunyi sangkakala, bunyi trompet. Asli, bukan dari dunia tapi dari langit. Ada orang bertanya, itu suara trompet malaikat atau bagaimana? Saudara, kalau sudah sampai trompet bunyi sangkakala yang dari surga itu bunyi, itu ya itu tadi dikatakan
Yesus akan datang, sudah datang di awan-awan. Terus apa itu? Ya mungkin itu malaikat sedang latihan membunyikan trompet. Saya juga kurang ngerti saudara-saudara ya, fenomena-fenomena itu apakah memang dari surga ataupun memang tidak. Karena saya juga nggak ngerti apa namanya suara bunyi sangkakala itu nanti seperti apa. Ya nggak diberitahu kan gitu. Ya apakah itu jangan-jangan nanti bunyinya seperti trompet trolet gitu kan. Tolelok, nah itu ya. Atau mungkin trompetnya si bunyi totololololol. Nah itu malaikatnya Indonesia itu si bunyi itu ya kan. Atau trompetnya Hollywood. Oh pernikahan itu saudara-saudara ya. Saudara-saudara apa yang dikasih oleh Tuhan ingat. Nah hal ini bukan masalah itu, tapi ketika bunyi trompet itu, bunyi sangkakala itu bunyi, Yesus itu akan datang. Bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan. Kita tidak tahu saudara. Saudara, kalau kita kedatangan Yesus yang kedua kali, dia datang pada saat kita masih hidup. Apa dari dikatakan? Dikatakan ayat 17 itu, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Jadi kalau saudara tidak mau ingin mati, berdoa supaya nanti siang Tuhan Yesus datang. Atau kalau saudara ingin mati dulu, ya udah berdoa supaya Tuhan Yesus tunda dulu, Tuhan Yesus jangan datang dulu. Tidak apa-apa, saya mati dulu. Nanti saya masih mau di dunia dulu. Iya, kalau yang mati dibangkitkan. Tapi kalau Yesus datang nanti malam kita masih hidup, langsung diangkat. Ya, tergantung kerinduan saudara yang mana. Ya, walaupun kita punya kerinduan saudara-saudara, tapi Tuhan yang putuskan. Tuhan, saya mau mati dulu Tuhan. Baru Yesus datang ya. Tidak, nanti malam saya mau datang sudah. Siap-siap kok ya. Sudah, semua itu apa yang kamu tinggalkan semua, harta segala macam sudah. Jangan pikirkan lagi ya. Sekarang kamu doa. Supaya nanti saya datang, nanti malam saya datang. Ya, kamu saya dapati tidak bercacat dan bercelah. Kamu bersih. Kamu tidak kotor. Kamu kudus. Saudara, apa jadinya kalau memang nanti malam Tuhan Yesus datang? Kita berandai saja. Karena memang kedatangan Yesus tidak ada yang tahu kan? Siapa yang tahu kedatangan Yesus? Alkitab mengatakan kedatangannya itu sama seperti pencuri. Ada orang pencuri yang memberitahu, halo Pak Edwin, nanti malam saya mau datang mencuri di rumahmu. Tolong berjaga-jaga. Aduh, ini pencuri goblok namanya ini. Iya kan, nggak ada pencuri yang ngomong gitu kan. Saudara, maksud saya di sini adalah bahwa kedatangan Yesus itu tidak akan pernah ada orang tahu. Makanya itu saudara, kita ini harus bersiap sedia menyambut kedatangannya. Supaya didapati Tuhan kita ini bersih dan tak bercacat. Amin. Ya. Saudara, satu kali ada seorang siswa kotor sekali, jorok. Ya kan? Dia pusing-pusingnya di bawah banyak kertas-kertas. Kemudian diumumkan oleh guru kepala sekolah. Perhatian, murid-murid, saya beritahukan hari Senin akan
membersihkan, akan menilai sekolah-sekolah dan juga termasuk siswa-siswa yang paling bersih didapati akan mendapatkan hadiah. Wah, orang yang jorok ini anak sekolah yang jorok ini, wah dia langsung, wah saya mau bersih mulai hari Senin, saya akan bersih dan pakaiannya akan diurus, dia menjadi siswa yang terbaik, dia ingin menjadi siswa yang terbaik, hanya bersih. Kemudian ditanya kawannya, kamu mau seperti itu? Gimana kalau bukan hari Senin nanti datang? Gimana kalau hari Selasa? Oh, tidak apa-apa. Kalau hari Senin tidak datang, saya juga hari Selasa akan bersih, akan siap-siap, dan juga saya membersihkan baju saya dan juga meja-meja saya semuanya. Wah, kalau misalnya nanti orangnya, wah hari Selasa sakit perut, tidak jadi datang. Ternyata datangnya hari Rabu. Oh, tidak apa-apa. Hari Rabu pun saya siap. Karena saya mau menjadi orang yang juara nanti, orang yang paling bersih. Gimana kalau bukan hari Rabu? Gimana kalau hari Kamis, Jumat, kalau Sabtu? Gak apa-apa, sampai Senin, sampai Selasa, sampai Jumat, Sabtu. Bahkan Minggu pun tidak masuk sekolah, saya akan tetap setia menjadi orang yang bersih. Karena saya ingin menjadi orang yang juara nanti, terpilih oleh dari dinas pendidikan. Saudara, artinya di sini adalah saudara, ketika ada suatu kepastian, ya, kedatangan daripada dinas pendidikan, dia siap sedia. Ketika ada suatu kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali dalam dunia ini, saudara dan saya tentunya harus siap sedia, supaya Tuhan mendapati kita kudus dan tak bercacat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu berkat bagi kita, menguatkan iman kita. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup, bahkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah Roh terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami terus diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mau menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Dan kami mau Tuhan menyambut, menanti kedatangan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam segala kondisi apapun ya Tuhan, kami siap sedia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk benar Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya saudaraku, beberapa hal pengumuman yang akan kita lihat pada saat pagi hari ini. Yang pertama coba ditampilkan dulu. Saudara, saya umumkan, saya mengucapkan kepada mungkin ada jemaat yang baru hadir pertama kali. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut pengumuman ya. Saudara-saudara, pengumuman pertama nanti sore, ya, nanti sore jangan lupa kita akan ada Natal Akbar, Natal gabungan, dan akan kita ikuti secara virtual nanti pukul 4 sore yang di gereja ini. Saya harap Bapak Ibu, saudara sekalian bisa hadir nanti semuanya ya. Kita akan mengikuti tata ibadah Natal ya, tata ibadah Natal pada sore hari ini yang akan langsung live ya dari pusat dari Jakarta, dan kita akan nanti secara virtual nanti akan tampil di depan, dan juga penyalaan lilin juga nanti akan kita ikuti prosesinya langsung dari pusat juga saudara-saudara. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ikut ya saudara-saudara, supaya kita tidak ketinggalan dalam perayaan Natal Akbar, Natal gabungan GKR di Indonesia ini. Jadi saudara-saudara sebelum jam 4 ya, jadi diharapkan sudah hadir di sini ya. Saudara-saudara, tentunya dalam perayaan ini nanti kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Saya himbau semuanya jemaat dengan memakai masker ataupun face shield. Dan kemudian yang kedua itu jangan bersentuhan selama beribadah, ya, jaga jarak. Nah, itu yang paling harus diperhatikan dan harus kita tekankan. Dan kemudian ya nanti jangan berkerumun, ya, jangan berkerumun ataupun kemudian mencuci tangan, saudara-saudara, itu harus diterapkan protokol kesehatan ini selama nanti menjalankan prosesi ibadah Natal bersama nanti. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti jam 4 sore di tempat ini kita akan merayakan Natal bersama. Puji Tuhan, saudara. Berikutnya, saudara. Nah, untuk perayaan Natal kita dan HUT kita itu akan kita laksanakan pada tanggal 24 Desember ini, saudara. Jadi di tempat ini pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi saya harap jemaat-jemaat bisa hadir semuanya, dan akan ada pembicara kita yaitu Ibu Ana Kristiani, ya, yang dokter Kristiana. Ya, ini dosen pembimbing saya dulu, kan, dari Aceh, ya. Jadi sekarang di Terawas. Jadi dia akan melayani kita nanti di saat hari HUT yang ke-7 di KRI Kota Damai. Jadi jangan lupa tanggal 24 pukul 5 sore kita akan merayakannya. Tentunya juga kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Semua syaratkan jemaat-jemaat bisa disiplin, ya. Saya tidak mau kita tidak disiplin, tapi saya rindu semua jemaat bisa disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Baik, berikutnya saudara-saudara, ya, hari ini kita akan ada latihan core, ya, latihan terakhir. Nanti mungkin besok atau lusa kita akan rekaman, ya, dan supaya bisa kita kirimkan langsung ke Gedong dan juga bisa diedit, ya, supaya kita tidak terburu-buru, ya. Kemudian berikutnya, saudara, yang sudah ini tadi, ya, Natal dan HUT. Berikutnya sekolah minggu, nanti Natalnya masih secara online, ya. Jadi saudara-saudara, nanti tanggal 25 Desember pukul 3 sore itu disiapkan anak-anaknya bisa mengikuti ibadah Natal secara online, ya. Bisa Natalnya nanti itu bisa dibawa pada saat ibadah pagi pada tanggal 25 Desember tersebut, ya. Kemudian berikutnya, yang kita ada janji iman sukarela, saudara, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk punya janji iman sukarela, bisa ditulis di kertas kecil ada di depan, sudah kita siapkan dan bisa dicatat dan diberikan kepada penginjil Citra, ya. Tuhan, berikutnya saudara-saudara yang kita butuhkan nanti untuk di hari Natal dan juga kita yang ke-7, ya, yang kita butuhkan sekitar 8 juta, ya. Kita doakan supaya semuanya boleh tercukupi, ya. Kemudian berikutnya saudara-saudara, nah ini Bapak Ibu ada janji iman yang sudah masuk, ya, yang sudah memberikan juga. Dan kalau mau baca ada juga di warta saya sebutkan, ya. Mungkin saya bacakan satu-satu lagi, ya. Kemarin dibacakan karena masih sedikit, ya. Ini bisa dilihat di warta, ya. Kemudian berikutnya, saudara, ya, ibadah sekolah minggu masih online, ya. Bisa dibuka di channel YouTube di KPKR Gresik. Dan berikutnya, ya, ini jadwal ibadah kita pagi, sore, tapi khusus nanti sore, ya. Khusus nanti sore kita masuk dan mulai pukul 4 sore, ya, pukul 4 sore. Jadi sebelum 4 sore nanti, ya, sudah bisa hadir, ya, karena ini Natal Akbar, Natal gabungan di Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Nanti sore juga kita akan panitia ataupun pengurus juga akan menyiapkan, ya, snack untuk setelah Natal nanti, ya. Ya, berikutnya, ya, ini protokol kesehatan, ya. Jadi yang paling harus diingat, didisiplin adalah pakai masker, jaga jarak, jangan bersentuhan, cuci tangan. Orang-orang biasa di medsos bilang 3M. Nah, itu, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, itu
Dua hal yang paling penting jangan sampai kita lupa. Pakai masker, jaga jarak, jangan bersentuhan. Saya yakin kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, begitulah berikutnya sudah saya sampaikan. Mari saya undang kita bangun berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini kami boleh hidup, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami rindu menaikkan setiap doa syafaat kami. Karena itu Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, sehingga semua doa yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk acara Natal, gabungan Natal Akbar nanti yang akan diadakan pada sore hari tanggal 13 ini Tuhan, pukul 4 sore. Tuhan, kami serahkan acara Natal Akbar ini ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun nanti akan di live dari Jakarta Pusat, dari Badan Pengurus Pusat, dan kami boleh mengikuti semuanya GKR, baik yang GKR Kupang, GKR Gresik, GKR Tulungagung, GKR Angke, GKR Pantai Indah Kapuk, GKR Telugong, GKR Gedong. Tuhan, berkati seluruh GKR Tuhan, sehingga kami boleh merayakan Natal Akbar ini bersama-sama dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan nanti sore. Tuhan berkati, tolong mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Yanfat Yustulai yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti sore. Tuhan, tolong hamba-Mu ini Tuhan, beri hikmat, karunia-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi visi hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan serangkaian acara kami nanti sore dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin juga Tuhan bimbing seluruh jemaat baik yang di Kota Damai Tuhan. Tuhan berkati senantiasa sehingga kami boleh bersama-sama merayakan Natal nanti sore di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk acara Natal kami pada tanggal 24. Tuhan, tolong Tuhan persiapan kami. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang terlibat dalam melayani Tuhan. Tuhan, tolong senantiasa sehingga perayaan ini Tuhan, perayaan Natal dan HUT yang ke-7 boleh berjalan seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Biaya-biaya yang kami butuhkan Tuhan dalam acara Natal ini Tuhan, Tuhan tolong senantiasa berkati Tuhan, cukupkan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKR Kota Damai. Tuhan lindungi senantiasa, Tuhan jagai, terlebih Tuhan dari COVID-19. Kami yakin dan percaya karena pertolongan Tuhan tidak ada satupun jemaat GKR Kota Damai yang terkena COVID-19. Tetapi Tuhan, Engkau akan jagai dan lindungi senantiasa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, berkati, beri hikmat senantiasa, kebijaksanaan. Begitu juga Tuhan para tenaga medis dan juga Tuhan perawat, relawan, bidan, mereka yang bergerak garda terdepan untuk menangani COVID-19. Tuhan tolong jaga lindungi mereka, sertai mereka, sehingga mereka Tuhan terhindar dari COVID-19. Begitu juga mereka yang terkena infeksi. Tuhan, tolong Tuhan senantiasa sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari negeri kami ini, sehingga perekonomian boleh pulih kembali dan semua rakyat Indonesia boleh menjalankan aktivitasnya normal kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi perkumpulan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati menjadi kebutuhan mereka, ekonomi mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka, bahkan rumah tangga mereka. Tuhan berkati senantiasa, beri damai sejahtera, sukacita melimpah bagi setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit, sembuhkan Tuhan. Mereka yang memiliki kekurangan, Tuhan cukupkan senantiasa.
Apa yang mereka kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan kami kota damai, curahkan damai sejahtera yang daripada Kristus, sehingga warga kota damai Tuhan boleh terus menjunjung tinggi toleransi yang baik di tengah-tengah kota damai ini. Berkati Tuhan, pemimpin kami kota Gresik ini Tuhan, siapapun yang sudah terpilih Tuhan, Tuhan pakai untuk memimpin kota Gresik ini Tuhan pada keadilan dan kesejahteraan warga di seluruh kota Gresik ini Bapak. Terima kasih. Banyak doa-doa syafaat Tuhan yang belum kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan Engkau mengetahui apa yang menjadi setiap pergumulan kami, dan kami percaya Engkau senantiasa menolong kami ya Tuhan. Ini doa syafaat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menaikkan pujian Hai Dunia Gembira. Thank
sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang memberi persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka, baik dalam pekerjaan mereka, studi, rumah tangga, dan juga apa yang mereka lakukan. Kiranya mereka selalu mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkenan dalam setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan bersama. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Di mana berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.